warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wertikasari. Saya mahasiswi Universitas Malikus Saleh dengan NIM 2303200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Ekonomi Syariah kelas 6C yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Baik, adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai konsep dasar ekonomi syariah. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa pokok bahasan penting, yaitu yang pertama ada definisi ekonomi syariah, yang kedua ada dasar ekonomi syariah, selanjutnya yang ketiga ada tujuan ekonomi syariah, dan yang keempat ada ruang lingkup ekonomi syariah. Materi ini penting untuk dipahami karena ekonomi syariah bukan hanya membahas tentang aktivitas ekonomi semata, melainkan juga mengatur bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemudian kejujuran, keseimbangan, serta kebermanfaatan bermasyarakat. Oleh karena itu, melalui pemaparan ini diharapkan kita dapat memahami konsep dasar ekonomi syariah secara lebih jelas dan mendalam. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi ekonomi syariah. Banyak orang yang berpemikiran sempit menganggap bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya soal bank yang tidak memakai bunga, tetapi atau sekedar tempat meminjam uang yang dikhususkan untuk umat Islam saja. Padahal jika kita kupas lebih dalam dan buka cangkangnya, definisinya jauh lebih luas, jauh lebih indah, kemudian menyentuh seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur untuk sarapan, berangkat kerja, sampai kita tidur lagi di malam hari. Secara bahasa yang sederhana dan mudah diingat, kata syariah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah jalan yang lurus atau jalan menuju sumber air yang jernih. Jadi, coba bayangkan jika kita sedang berjalan kaki di tengah gurun pasir yang sangat panas. Terik matahari yang menyengat dan kehilangan arah, serta sangat kehausan butuh air. Tentu kita membutuhkan sebuah peta jalan yang benar agar tidak tersesat dan mati kepanasan. Nah, jadi ekonomi syariah itu adalah peta jalan tersebut. Definisinya adalah sebuah sistem atau jalan yang lurus yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur bagaimana manusia seharusnya mencari harta, membelanjakan harta, menyimpan harta, dan memanfaatkan harta tersebut agar hidup mereka di dunia ini menjadi tenang, terhindar dari masalah sosial, dan yang paling utama adalah mendapatkan keberkahan. Jadi, kalau kita mau mendefinisikannya dengan bahasa yang sedikit formal tapi tetap sangat mudah dicerna oleh akal sehat, ekonomi syariah itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia berusaha kemudian memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, hingga kebutuhan sekunder lainnya. Jadi dengan cara-cara yang sepenuhnya sesuai dengan aturan Allah. Disinilah letak keistimewaannya. Proses mencari nafkah yang kita lakukan sehari-hari, seperti bekerja di kantor, kemudian berdagang, atau menjadi karyawan, tidak lagi dilihat sebagai aktivitas matematika atau pencarian uang belaka. Jadi aktivitas tersebut sudah berubah wujud menjadi sebuah ibadah yang bernilai pahala yang sangat besar di sisi Tuhan selama niat dan caranya benar. Selanjutnya, untuk bisa memahami definisi ini dengan jauh lebih baik, kita harus melawannya atau membandingkannya dengan definisi ekonomi pada umumnya, atau kita kenal dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional di sini yaitu mendefinisikan kegiatan ekonomi murni sebagai usaha manusia untuk memaksimalkan keuntungan materi dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa terlalu peduli dari mana uang itu datang dan kemana mengalir,
asalkan secara hukum positif negara itu dinyatakan sah. Sedangkan ekonomi syariah di sini menolak keras definisi tersebut karena ekonomi syariah menuntut agar setiap langkah pencarian keuntungan itu harus melewati filter pertama dan paling utama, yaitu apakah cara ini halal atau haram menurut agama. Jika haram, sebesar apapun keuntungannya harus ditolak ya. Selanjutnya, definisi ekonomi syariah juga sangat erat kaitannya dengan perubahan sudut pandang terhadap siapa manusia itu sebenarnya. Di dalam ekonomi biasa, manusia didefinisikan sebagai makhluk yang egois dan individualistik, yang ingin selalu untung besar-besaran dan rugi sesedikit mungkin. Di dalam ekonomi ini disebut dengan istilah homo economicus. Tapi di dalam ekonomi syariah, manusia didefinisikan sebagai homo islamicus. Yaitu manusia yang tetap ingin maju tetapi berambisi mencari keuntungan. Tetapi keinginannya di sini harus dibatasi oleh rasa takut kepada Allah dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi kepada semua manusia. Jadi, definisi ekonomi syariah pada intinya adalah upaya untuk mengubah manusia yang tamak menjadi manusia yang beradab dan penuh kasih. Selanjutnya, kita juga bisa memisahkan definisi ekonomi syariah dari cabang ilmu yang membawanya, yaitu fikih muamalah. Muamalah sendiri di sini jika diartikan secara harfiah adalah aturan-aturan tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita menyebut ekonomi syariah, sebenarnya kita sedang berbicara tentang bagaimana aturan jual beli, aturan sewa menyewa, aturan pinjam meminjam, dan aturan kerjasama bisnis yang semuanya diatur secara rinci dalam fikih Islam. Definisi praktisnya yaitu adalah menerapkan aturan-aturan agama tersebut ke dalam kegiatan jual beli yang kita lakukan, yang ada di pasar modern saat ini, kemudian sehingga tidak ada celah bagi manusia untuk berbuat kecurangan. Selanjutnya, definisi ekonomi syariah juga membawa sebuah kata kunci yang sangat ajaib dan tidak akan pernah bisa ditemukan dalam kamus ekonomi barat, yaitu keberkahan. Dalam ekonomi biasa, uang 1 juta dianggap sama persis nilainya. Entah itu dapat dari hasil kerja keras selama sebulan penuh atau didapat menjadi dari menjual barang secara instan. Tapi dalam ekonomi syariah, uang 1 juta yang didapat dari keringat halal dan dibelanjakan dengan cara baik, nilainya bisa setara dengan jutaan rupiah karena keberkahannya. Sebaliknya, uang jutaan rupiah dari hasil riba ataupun penipuan di sini didefinisikan di ekonomi syariah itu menganggapnya sebagai uang yang berkautannya sudah dicabut, sehingga hanya akan membawa keresahan, kemudian penyakit atau musibah bagi pemiliknya tanpa terkecuali. Banyak orang yang keliru mendefinisikan ekonomi syariah hanya sebatas menghindari yang haram. Seolah-olah di sini syariah itu identik dengan larangan dan rasa takut, padahal menghindari riba, kemudian menghindari judi, atau menghindari penipuan hanyalah level paling dasar dari definisi ini. Seperti manusia yang baru tidak mencuri saja. Level selanjutnya yang lebih tinggi dan mulia adalah bagaimana ekonomi syariah mewajibkan kita aktif berbuat baik dalam bermuamalah. Kemudian seperti menimbang dengan timbangan yang pas, tidak menutupi cacat barang dagangan, dan memberikan janji yang tepat waktu. Jadi definisinya bukan cuma jangan berbuat jelek, tetapi lebih ke wajib berbuat adil, jujur, dan transparan. Dalam definisi ekonomi syariah ada satu konsep yang sangat indah yang tidak bisa kita temukan di ekonomi manapun di seluruh dunia, itu amanah. Harta yang kita miliki, baik itu gaji bulanan, keuntungan, atau warisan dari orang tua, pada hakikatnya bukanlah milik mutlak dari
milik mutlak kita. Kita hanya diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelolanya sementara di dunia. Mungkin hanya selama 60, 70, atau 80 tahun saja. Definisi ini membuat seorang pelaku ekonomi syariah akan sangat berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Karena ia sadar sepenuhnya bahwa kelak di akhirat kita akan ditanyakan Allah sangat detail tentang dari mana ia mendapatkan uang tersebut dan untuk apa uang tersebut dibelanjakan. Hal lain yang krusial yang masuk dalam ranah definisi di sini adalah soal keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ekonomi kapitalis terlalu fokus menumpuk dunia dan mengabaikan akhirat atau materialistis. Sedangkan ada pula aliran pemikiran yang terlalu asketis, yaitu menolak dunia sama sekali dengan mengatakan mencari uang itu haram. Nah, definisi ekonomi syariah hadir tepat di tengah-tengah sebagai jalan tengah yang sempurna. Jadi, ia membolehkan bahkan mendorong manusia untuk menjadi kaya raya, asal caranya itu dengan tepat, halal, tidak membuat lalai dari ibadah. Jadi definisinya adalah sistem yang membangun kesempurnaan manusia secara dua dimensi sekaligus, vertikal ke Allah dan horizontal ke sesama. Ini bicara soal definisi, kita juga harus melihat dari sisi psikologis orang pelakunya. Orang yang biasa bertransaksi dengan definisi ekonomi syariah akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Bayangkan, teman-teman membeli sebuah rumah KPR dengan KPR syariah. Anda tidak tahu ada bunga riba di dalamnya. Anda taunya hanya cicilannya tetap tidak akan tiba-tiba melonjak drastis. Otomatis saat tidur malam, teman-teman di sini tidak akan diganggu rasa bersalah atau takut azab. Jadi definisi ekonomi syariah juga bisa diartikan sebagai sebuah mekanisme pelindung kesehatan mental dan ketenangan jiwa manusia di tengah tekanan ekonomi yang keras. Kita gak bisa mendefinisikan ekonomi syariah tanpa membahas tentang etika konsumsi seorang manusia. Dalam ekonomi syariah, seseorang didefinisikan sebagai konsumen yang cerdas dan terkendali, bukan konsumen yang rakus dan mudah dibodohi iklan. Jadi, ada aturan tegas bahwa kita tidak boleh mubazir atau boros dan tidak boleh israf atau berlebihan dalam membeli sesuatu. Artinya, definisi ekonomi syariah melarang kita membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali, yaitu hanya untuk pamer di media sosial. Uang yang harusnya bisa kita gunakan untuk hal berguna justru terbuang percuma dengan gengsi kita semata. Dari sisi sudut pandang produsen atau pedagang, definisi ekonomi syariah memposisikan mereka sebagai pihak yang menolong masyarakat, bukan sekedar predator yang mencari mangsa. Seorang penjual dalam ekonomi syariah didefinisikan sebagai orang yang menyediakan solusi atau kebutuhan orang lain. Karena itu, yang ia dapat bukanlah hasil dari menipu atau menekan pembeli, melainkan sebuah upah atau penghargaan yang sah atas jerih payahnya membantu orang lain. Definisi ini sangat jauh berbeda dengan kapitalis, di mana penjual kadang sengaja menimbun barang agar harga melambung tinggi dan merugikan pembeli yang sedang membutuhkan. Selanjutnya, jika masuk ke ranah yang lebih modern, definisi ekonomi syariah tidak statis, tidak kaku, dan tidak tertinggal zaman. Ia didefinisikan sebagai ilmu yang dinamis dan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di sini adalah fenomena jual beli online shop atau jasa ojek online. Tentu di zaman Nabi saja yang hidup 1400 tahun lalu tidak pernah naik ojek online atau transfer menggunakan aplikasi, tapi para ulama mendefinisikan ojek online ini termasuk dalam kategori izara.
upaya menyewa jasa. Ini membuktikan bahwa definisi ekonomi syariah sangat lentur, luas, dan bisa diterapkan di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini. Selanjutnya, definisi ekonomi syariah juga mencakup bagaimana kita memandang nilai sebuah benda dalam ekonomi syariah. Ada barang yang didefinisikan sebagai bermutu dan tidak bermutu, bukan dari segi fisiknya tetapi dari segi syariatnya. Contohnya di sini babi atau minuman keras. Meskipun secara ekonomi konvensional punya nilai jual yang tinggi di pasaran gelap, dalam definisi syariah barang tersebut sama sekali tidak punya nilai ekonomi karena haram. Sebaliknya, air zam-zam yang notabene tidak dijual belikan secara komersial, nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi definisi nilai ekonomi dalam Islam sangat bergantung pada nilai kehalalan dan manfaatnya bagi manusia. Dalam skala yang lebih besar dan makro, definisi ekonomi syariah adalah sebuah sistem perlawanan yang sangat tegas terhadap keadilan dan ketidakadilan. Kapitalisme sering mendefinisikan pasar bebas sebagai pasar tanpa batas, di mana siapa yang kuat dan licik, dia yang menang. Ekonomi syariah mendefinisikan pasar bebas sebagai pasar yang bebas tapi tetap terikat moral. Artinya di sini boleh bersaing secara sehat, boleh saling menawar, tetapi jangan sampai ada yang saling menjatuhkan dengan cara-cara kotor seperti menyebar fitnah atau memonopoli kebutuhan pokok masyarakat yang bisa menyengsarakan banyak orang. Kemudian kita juga perlu mendefinisikan tentang siapa yang sebenarnya berhak menikmati ekonomi ini. Ekonomi syariah bukanlah sistem eksklusif yang hanya untuk orang Islam saja. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang terbesar. Definisinya adalah sebuah sistem rahmatan lillahi alamin, atau kasih sayang bagi seluruh alam. Artinya non-muslim yang tinggal di sebuah negara atau bertransaksi dengan pedagang muslim tetap dilayani dengan adil, tetap mendapatkan barang yang berkualitas sesuai harga, dan tetap dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Tidak ada diskriminasi harga atau perlakuan tidak adil dalam definisi ekonomi syariah. Hal yang sangat krusial dalam mendefinisikan ekonomi syariah di sini adalah soal niat dalam hati, karena ini berkaitan langsung dengan ibadah. Definisi ekonomi syariah sangat sensitif terhadap apa yang ada di dalam benak seseorang. Misalnya 2 orang membuka kedai ayam goreng di pinggir jalan, caranya sama-sama halal, tapi orang pertama niatnya hanya ingin mencari uang untuk poya-poya, sedangkan orang kedua niatnya untuk memberi makan orang lapar dan mencari rezeki halal untuk menafkahi keluarganya. Dalam definisi syariah, orang kedua mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, meskipun secara fisik kegiatan dagangnya sama-sama menggoreng ayam. Jadi, jika ingin kita ringkas dalam satu kalimat yang sangat panjang dan utuh, definisi syariah adalah sebuah paradigma hidup di mana setiap manusia yang berakal diwajibkan untuk mengolah seluruh potensi alam dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Yaitu dengan penuh tanggung jawab, menggunakan metode transaksi yang telah ditentukan oleh syariat Islam secara transparan, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh keadilan, saling menolong, terbebas dari unsur penindasan dan eksploitasi, dan pada akhirnya mengantarkan pelakunya menuju surga karena ia berhasil mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Selanjutnya, setelah kita paham apa itu definisi ekonomi syariah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan krusial yang sering ditanyakan oleh para pemula. Dari mana sih aturan-aturan dalam ekonomi syariah ini berasal? Kita tidak bisa asal membuat aturan atau sekedar ikut-ikutan tren agar terlihat religius di sini ya. Dasar ekonomi syariah adalah pondasi yang membuat sistem ini berdiri sangat kokoh, tidak goyah, dan tidak bisa dibeli oleh kepentingan politik atau kuasa manapun. Pondasi ini tidak terlahir dari pemikiran seorang miliuner, bukan pula hasil Kongres Ekonomi Dunia yang dihadiri oleh
para negarawan, melainkan langsung turun dari Sang Pencipta alam semesta ini yang mengetahui secara pasti apa yang terbaik untuk hambanya. Sumber dasar hukum yang pertama dan yang paling utama yaitu dan tidak bisa disaingi oleh apapun di muka bumi ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang berfungsi sebagai konstitusi tertinggi dalam ekonomi syariah melebihi undang-undang negara manapun. Di dalam Al-Quran, Allah sudah membeberkan dengan sangat jelas, lugas, dan tegas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah. Misalnya, yaitu Allah secara gamblang mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum ini bersifat mutlak, final, dan tidak bisa ditawar-menawar lagi oleh siapapun, baik oleh pakar ekonomi berpredikat Nobel sekalipun maupun oleh para kepala negara yang sangat berkuasa. Jadi jika Al-Quran berbicara tentang prinsip-prinsip dasar yang bersifat global, maka dasar-dasar hukum yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis berperan sebagai penjelas teknis yang sangat rinci di lapangan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi, beliau juga adalah seorang pedagang yang sangat sukses dan dipercaya sebelum menjadi utusan Allah, sehingga beliau sangat paham betul seluk-beluk pasar dan psikologi pedagang. Melalui hadis-hadisnya, beliau memberikan contoh nyata bagaimana cara bertransaksi yang benar. Misalnya, beliau bersabda bahwa janganlah kalian menjual barang yang tidak ada di tangan kalian atau larangan khahar. Atau beliau melarang penjualan yang disertai sumpah palsu agar laris. Ini adalah dasar hukum operasional yang super detail. Namun, kita hidup di abad 21, bukan lagi di abad ke-7. Itu zaman terus bergerak dengan sangat cepat, teknologi semakin canggih, dan bentuk-bentuk transaksi hari ini sangat jauh berbeda dengan transaksi di pasar padang arah zaman Rasulullah, di mana di masa lalu tidak ada istilah saham, tidak ada reksadana, tidak ada kartu kredit, dan tidak ada kredit pintar di aplikasi HP. Namun disinilah yang untuk menjawab tantangan zaman ini, Islam menyediakan dasar hukum ketiga yang sangat cerdas dan brilian, namanya ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama ahli fikih di suatu masa terhadap sebuah masalah ekonomi baru. Jika para ulama yang kompeten sepakat mengatakan bahwa sebuah produk keuangan modern itu adalah halal, maka hukumnya menjadi kuat dan mengikat seluruh umat. Dasar hukum keempat yang tak kalah pentingnya dalam memecahkan kasus-kasus ekonomi modern yang sangat rumit adalah kias atau analogi. Prinsipnya di sini yaitu menghubungkan sebuah masalah baru yang belum ada hukumnya dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya di Al-Quran atau hadis, karena ada kesamaan penyebab atau tujuannya yang disebut ilat. Sebagai contoh sederhana, dulu ada hukum mencuri kambing atau unta itu berdosa besar dan ada hukumannya. Nah, di era modern untuk mencuri lewat transfer bank atau hacking sistem komputer perusahaan menggunakan dasar hukum kias, ulama menyatakan bahwa pencurian digital tetaplah mencuri karena tujuan adalah karena tujuannya dan akibatnya adalah sama, yaitu merugikan orang lain dan mengambil harta secara ilegal tanpa izin. Di luar keempat sumber utama tersebut, dasar ekonomi syariah juga sangat kaya dengan prinsip-prinsip fikih lainnya yang sangat manusiawi dan penuh dengan kebijakan. Salah satunya adalah prinsip masalah mursalah. Mursalah berarti kemaslahatan atau manfaat umum. Prinsip ini mengatakan bahwa jika ada sebuah kebijakan ekonomi atau produk baru yang tidak ditemukan larangan di Al-Quran, hadis maupun ijma, tetapi produk itu jelas-jelas membawa manfaat besar bagi masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan semangat syariat, maka
hukumnya adalah boleh dilakukan. Ini adalah dasar hukum yang membuat ekonomi syariah sangat fleksibel, hidup dan selalu pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Berseberangan dengan maslahah atau dasar hukum yang namanya Dariyah, prinsip ini bisa diterjemahkan sebagai menutup jalan menuju keburukan. Dalam ekonomi yang penuh dengan akal-akalan manusia, ada banyak akad atau transaksi yang secara hurufiah atau tekstual kelihatannya halal dan tidak ada unsur ribanya, tetapi jika dilihat dampak ke depannya, akad tersebut sangat rentan dibuka-buka orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau mendekatkan praktik riba. Jadi menggunakan dasar hukum Dariyah ini, ulama dengan berani akan mengharamkan akad tersebut sejak dini demi melindungi masyarakat awam dari bahaya yang lebih besar kemudian hari. Ini seperti menutup pintu rapat-rapat sebelum kucing membawa penyakit keluar. Selanjutnya ada juga dasar hukum yang namanya istihsan. Istihsan ini berarti memandang sesuatu lebih baik berdasarkan pertimbangan akal yang sehat dan rasa keadilan. Meskipun mungkin secara teori kias awalnya cenderung ketat atau seolah-olah haram, dalam dunia bisnis yang sangat kompleks, terkadang sebuah transaksi justru jika dikiaskan secara kaku akan jatuh ke dalam hukuman riba. Tetapi setelah ditelusuri substansinya dan tujuannya, dia sangat membantu usaha kecil agar tidak bangkrut dan pekerja tidak di PHK. Dengan dasar-dasar ihtisan, ulama bisa memberikan keringanan dan menghalalkannya karena tujuan mulianya adalah menyelamatkan ekonomi rakyat kecil. Hal ini menunjukkan sisi hangat dan penuh hikmahnya hukum Islam. Dasar hukum berikutnya yang sangat membantu penerapan ekonomi syariah di berbagai negara dengan budaya dan tradisi yang berbeda-beda adalah urf atau adat kebiasaan setempat. Islam adalah agama yang universal tetapi juga sangat menghargai lokalitas. Islam bukan agama yang datang untuk memusnahkan budaya lokal selama budaya itu baik. Dalam transaksi ekonomi ada kebiasaan-kebiasaan baik di suatu daerah yang dianggap sah oleh masyarakat setempat, misalnya cara menawar yang khas. Atau sistem bagi hasil di sektor pertanian yang sudah berjalan terus-menerus dan diterima secara umum selama kebiasaan itu tidak melanggar Al-Quran dan hadis, maka urf ini yang sah dijadikan sebagai dasar hukum dalam bermuamalah. Dari sekian banyak dasar hukum tersebut, kita bisa melihat ada sebuah hierarki atau tingkatan yang sangat tertib dan tidak bisa dibolak-balikkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang jelas qat'i adalah rujukan mutlak yang berada di puncak dan tidak bisa dijatuhkan oleh hukum apapun. Baru setelah itu ada ijma, qiyas, maslahah, istihsan dan urf yang menjadi alat bantu ijtihad para ulama di bawahnya. Jadi dasar ekonomi syariah ini bukanlah hukum yang asal tembak atau asal menebak berdasarkan selera pribadi saja. Ia adalah sebuah bangunan ilmiah yang sangat terstruktur, di mana intinya bersifat tetap dan kokoh. Sementara kulitnya sangat luas dan lentur mengikuti perkembangan zaman. Jadi jika kita berbicara tentang ijtihad, dasar hukum ekonomi syariah ini sangat menekankan bahwa pintu ijtihad di sini selalu terbuka lebar, khususnya dalam bidang muamalah. Berbeda dengan hukum ibadah seperti cara sholat, cara rukun berwudu, kemudian atau cara-cara haji yang tidak boleh diubah-ubah sedikit pun oleh siapapun. Hukum ekonomi sangat bergantung pada konteks, waktu, tempat, dan kondisi masyarakatnya. Jadi seorang ulama di abad ke-20 mungkin memberikan fatwa berbeda dengan ulama di abad ke-21 mengenai instrumen yang sama. Karena perubahan kondisi sosial ekonominya yang sangat drastis, ini bukan berarti hukum Allah berubah, tetapi penggali hukumnya yang semakin mendalami realita di lapangan untuk mencari keadilan yang sesungguhnya.
Di era modern yang serba institusional seperti sekarang, dasar hukum ekonomi syariah tidak hanya dibahas secara informal di musola atau pesantren saja, tetapi sudah diinstitusionalkan secara sangat formal dan rapi. Di Indonesia misalnya, dasar hukum ini diwadahi oleh lembaga resmi yang diakui negara seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Lembaga ini berisi para profesor universitas, ulama besar, dan para ekonomi profesional yang duduk bersama untuk merumuskan fatwa ekonomi syariah yang menjadi, jika ada bank atau fintech yang mengaku syariah, mereka harus membuktikan secara hitam putih bahwa produknya punya dasar hukum berupa fatwa dari lembaga resmi ini, bukan sekedar kalimat klaim yang dari mulut mereka sendiri. Jadi di sini perlu kita garis bawahi juga bahwa dasar ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi prinsip tidak ada kerugian dan tidak boleh memberi mudarat atau bahaya. Dalam bahasa Arab ini dikenal sebagai la darar wa la dirar. Ini adalah dasar hukum yang sangat fundamental dan menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi, yaitu artinya dalam sebuah kontrak ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara sewenang-wenang. Ini melindungi konsumen dari kejahatan korporasi yang ingin menipu, dan di saat yang sama melindungi pengusaha dari penipuan konsumen yang nakal. Semuanya seimbang, semua pihak dilindungi oleh hukum secara adil. Dasar hukum ini juga sangat tegas dalam mengatur tentang sifat dari sebuah transaksi. Syariat mengajarkan bahwa dalam setiap jual beli atau kontrak ekonomi harus ada elemen kejelasan yang disebut dengan bayyinah. Tidak boleh ada sesuatu yang ditutupi atau di-hidden. Karena itu, dasar ekonomi syariah yang mewajibkan transparansi total. Penjual harus jujur soal kondisi barang, berapa modalnya, apa cacatnya. Pembeli harus jelas secara pembayaran, dan kemudian kapan barang akan diserahkan. Jika ada unsur ketidakjelasan yang besar atau gharar di dalamnya, maka dasar hukumnya langsung membatalkan transaksi tersebut secara otomatis dan menyelamatkan kedua belah pihak dari perselisihan di kemudian hari. Baik, selanjutnya ada dasar hukum ekonomi syariah juga sangat anti terhadap ketidakpastian yang berujung pada perjudian. Ini dikenal dengan dasar hukum larangan maisir. Maisir adalah segala bentuk transaksi di mana keuntungan salah satu pihak bergantung sepenuhnya pada keberuntungan semata. Nasib baik bukan pada usaha nyata atau kerja keras. Contohnya adalah judi saham yang cuma mengandalkan naik turunnya grafik tanpa analisis mendalam, judi bola, atau bahkan asuransi konvensional yang dianggap mengandung unsur taruhan karena uangnya bisa hangus atau bisa mendadak besar. Dasar hukum ini hadir untuk memastikan bahwa uang dalam ekonomi syariah hanya berputar melalui proses kerja yang nyata dan produktif. Tentu saja pembahasan dasar hukum ekonomi syariah tidak akan pernah lengkap jika kita tidak membahas sang raja dari segala larangan ekonomi, yaitu riba. Dasar hukum larangan riba ini sangat keras. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa orang yang memakan riba itu ibarat orang yang kena gila atau tersesat karena perbuatan setan. Mengapa dasar hukumnya seberat ini? Karena riba adalah satu-satunya sistem di mana pemilik modal mendapatkan jaminan keuntungan tetapi tanpa mau repot-repot mengambil resiko. Sementara pihak yang meminjam atau yang biasanya orang lemah menanggung semua resiko di pundaknya sendiri. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang sangat kejam. Dan oleh karena itu dasar hukum Islam memeranginya habis-habisan tanpa kompromi. Dari sisi hukum perdata dan keuangan, dasar hukum ekonomi syariah juga mengenal asas tanggung jawab dan bersama atau kebersamaan. Ini nampak sangat jelas dalam akad-akad bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Dalam hukum konvensional, jika kita meminjam uang di bank, berapapun untung rugi usaha kita, bahkan sampai bangkrut sekalipun, kita tetap harus membayar bunga pinjaman yang
pinjaman yang tetap, tapi berdasarkan hukum ekonomi syariah, jika usaha rugi karena faktor alam yang tidak terduga, pemilik modal ikut menanggung rugi. Jika untung, mereka bagi hasil secara proporsional dan adil. Ini adalah dasar hukum yang sangat manusiawi dan menekankan rasa solidaritas tinggi antara si kaya dan si. Kita juga harus memahami bahwa dasar ekonomi syariah berlaku universal untuk semua kalangan tanpa pandang bulu. Tidak ada istilah hukum khusus untuk orang kaya atau hukum khusus untuk orang miskin yang dimudahkan seenaknya, misalnya hukum zakat. Orang kaya yang hartanya mencapai nisab atau batas tertentu wajib mengeluarkan 2,5% dan bersifat wajib mutlak yang tidak bisa ditawar. Bagi yang tidak mampu, tidak ada paksaan sama sekali, tetapi semuanya sudah diatur secara adil dalam konstitusi hukum Islam. Bahkan untuk pedagang yang masih belajar atau usaha mikro kecil, ada keringanan dasar hukum berupa bolehnya jual beli secara kredit tanpa dibebani bunga yang memberatkan selama transparan. Implementasi dasar hukum ini di dunia modern yang penuh dengan teknologi canggih juga melahirkan sebuah disiplin ilmu baru yang sangat prestisius dan dicari oleh banyak perusahaan besar, yaitu syariah compliance atau kepatuhan syariah di setiap lembaga keuangan yang mengaku syariah. Ada divisi khusus yang tugasnya menelusuri setiap rupiah yang keluar masuk, memeriksa setiap baris kode program komputer apakah sudah sesuai dengan dasar hukum Al-Quran, Sunnah, atau Fatwa MUI atau belum. Jika ditemukan 1 sen pun yang tidak sengaja melanggar dasar hukum, maka keuntungan tersebut harus disisihkan dan disumbangkan ke badan amil karena haram untuk dimakan oleh perusahaan maupun pemegang saham. Kemudian sebagai kesimpulan dari bagian kedua ini, kita harus bersyukur karena dasar hukum ekonomi syariah itu lengkap, komprehensif, dan sangat adil. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian yang paling menyentuh hati, paling emosional, dan paling bermakna dari seluruh konsep dasar ini, yaitu mengetahui apakah sesungguhnya ekonomi syariah itu dibangun. Tujuan ekonomi syariah bukanlah sekedar penciptaan masyarakat yang kaya raya secara material, bukan pula sekedar mengalahkan dominasi ekonomi barat dalam kancah global, tetapi bukan pula cuma agar bank-bank Islam punya banyak nasabah dan laba besar, tetapi tujuan utamanya paling murni dan paling hakiki dari ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan sebuah kondisi yang disebut dengan al-falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup kebahagiaan fisik di dunia dan keselamatan jiwa yang abadi di akhirat kelak. Untuk bisa mencapai tujuan al-falah, ekonomi syariah memiliki tujuan teknis yang sangat terukur dan tidak sekedar angan-angan saja yang diragukan dalam sebuah konsep dasar bernama maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Dalam bidang ekonomi, tujuan pertama di sini adalah menjaga agama atau hifzuddin. Jadi apa sih hubungannya dengan ekonomi agama? Sangat erat sekali dengan menggunakan ekonomi syariah. Seseorang terlindungi dari godaan untuk mencari rezeki secara haram yang cepat seperti riba, korupsi, atau judi. Uang yang dimasukkan ke kantong adalah uang yang suci dan halal, secara otomatis membuat ibadah, sholat, puasa, dan doanya diterima oleh Allah tanpa penghalang. Tujuan kedua dari ekonomi syariah adalah menjaga jiwa manusia atau hifzun nafs. Ini artinya sistem ekonomi ini hadir bukan untuk menguntungkan segelintir orang, melainkan untuk memastikan bahwa setiap manusia
tanpa terkecuali punya akses terhadap kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan bergizi, pakaian layak, kemudian tempat tinggal yang aman. Ekonomi syariah menolak keras sistem yang membiarkan segelintir orang memupuk makanan mewah sementara jutaan orang lainnya kelaparan di jalan. Tujuan ekonomi syariah adalah menyelamatkan nyawa manusia dari kemiskinan yang mematikan. Karena sesungguhnya menjaga nyawa sesama manusia itu sama pentingnya dengan menjaga nyawa kita sendiri. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu tidak kalah penting, yaitu yang sangat relevan di era digital yang penuh tekanan ini adalah menjaga akal manusia atau hifzul akal. Dalam konteks ekonomi, tujuan ini sangat relevan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ekonomi yang bisa membuat orang stres, depresi berat, atau kecanduan, misalnya melarang judi, melarang penipuan berbisnis online yang membuat korban stres berat karena uangnya ludes, atau melarang transaksi yang memabukkan pikiran. Ekonomi syariah ingin menciptakan lingkungan bisnis yang sangat sehat secara mental sehingga akal manusia digunakan untuk berinovasi positif, membangun peradaban, bukan untuk menciptakan tipu daya yang merusak otak dan mental banyak orang. Selanjutnya tujuan keempat yaitu adalah menjaga keturunan atau hifzul nasl. Ini berarti ekonomi syariah bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi keluarga yang kokoh. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara mengatur agar seorang suami mampu memberi nafkah yang layak dan cukup, melarang istri bekerja di luar rumah jika sudah mampu menafkahi, yaitu agar fokus mencurahkan perhatian untuk mengurus dan mendidik keturunan, dan mengatur harta warisan dengan sangat detail dan presisi agar anak-anak yang tinggal mati orang tuanya tidak terlunta-luntah dan tidak terjerat kemiskinan. Tujuan ekonomi syariah adalah membangun fondasi keluarga yang kuat secara finansial agar generasi berikutnya tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas. Lalu selanjutnya tujuan kelima yang paling sering dibahas yaitu adalah menjaga harta atau hifzul mal. Namun sekali lagi jangan salah paham dulu dengan kacamata materialistik. Menjaga harta dalam ekonomi syariah bukan berarti memfasilitasi orang kaya agar hartanya aman disimpan di brankas atau di luar negeri. Justru sebaliknya, menjaga harta berarti melindungi harta tersebut agar tidak bocor percuma karena hal-hal haram seperti riba, judi, atau pemborosan yang tidak bermanfaat di sini. Dan yang paling utama yaitu menjaga harta berarti memastikan bahwa harta tersebut mengalir dan berputar dengan deras di masyarakat melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan investasi yang produktif, bukan diam-diam berdiam di rekening menunggu inflasi. Jika kita turun dari teori ke lapangan yang nyata, salah satu tujuan paling realistis, paling nyata, dan paling urgent dari ekonomi syariah adalah mewujudkan keadilan distributif, yaitu pemerataan kekayaan di tengah masyarakat. Kita semua tahu bahwa masalah terbesar di dunia ini adalah kesenjangan sosial yang sangat tajam. Si kaya makin kaya berlipat ganda, kemudian si miskin semakin terjepit dan susah bernapas. Tujuan ekonomi syariah adalah memutuskan rantai kejam ini dengan menghapus sistem bunga yang jelas-jelas memperkaya bankir dan kemiskinan peminjam, serta menggantinya dengan sistem bagi hasil yang adil. Maka keuntungan ekonomi akan terbagi secara merata antara pemilik modal dan pekerja atau pengusaha kecil yang bersusah payah. Untuk mencapai tujuan pemerataan kekayaan tersebut, ekonomi syariah membawa sebuah senjata pamungkas yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi manapun di dunia, termasuk sistem sosial sekalipun, yaitu mewajibkan mengeluarkan zakat. Yaitu tujuan zakat di sini bukan sekedar sedekah sukarela yang bisa diberikan kapan saja dan beberapa saja sesuai mood, tetapi adalah sebuah mekanisme pemotong kekayaan orang kaya secara langsung dan wajib, yaitu biasanya 2,5% untuk disalurkan kepada 8 golongan yang berhak, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tergelintir hutang. Tujuan ekonomi syariah di sini sangat jelas, yaitu memaksa agar harta tidak statis,
menggunung di tangan segelintir orang saja, tapi dipaksa berpindah tangan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga sirkulasi uang tetap berjalan sehat. Tujuan berikutnya dari ekonomi syariah di sini yaitu yang sangat saya tekankan adalah menciptakan rasa aman dan ketenangan psikologis bagi seluruh pelaku ekonomi, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Bayangkan sebuah negara atau masyarakat yang menjalankan ekonomi syariah secara konsisten, di mana tidak ada orang yang terjerat utang bunga menjerit-jerit karena gagal bayar dan dipermalukan debt collector. Tidak ada orang yang tertipu investasi bodong karena segala sesuatunya ini transparan dan berbasis aset nyata, dan tidak ada pedagang yang takut dagangannya tidak laris. Karena itu menggunakan santet atau daping. Tujuan sistem ini adalah menihilkan kekhawatiran ekstrim dalam bermuamalah, sehingga manusia bisa fokus berkarya dan beribadah dengan tenang. Di sisi lain, tujuan ekonomi syariah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi real yang berkelanjutan dan tidak rapuh. Ekonomi syariah sangat membenci dan menolak ekonomi yang hanya berputar di atas kertas, di layar komputer, atau uang digital tanpa backing aset yang jelas. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan benar-benar mengalir ke sektor real, seperti pembangunan pabrik garmen, membuka lahan pertanian untuk menanam padi, membiayai peternakan ayam, atau menyediakan rumah sakit. Dengan demikian, tujuan ekonomi ini menciptakan lapangan kerja nyata bagi manusia, bukan sekedar menciptakan gelembung ekonomi atau economic bubble yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan negara. Tujuan yang sangat mulia dan menyentuh hati tersebut adalah memberdayakan masyarakat kelas bawah agar mereka bangkit dari kemiskinan struktural yang membelenggu selama bertahun-tahun. Ekonomi syariah sangat antusias dan memberikan perhatian besar terhadap konsep qardul hasal atau pinjaman tanpa bunga sama sekali untuk kebutuhan darurat dan pembiayaan mikro syariah. Tujuannya adalah agar seorang ibu rumah tangga yang miskin di pedesaan bisa meminjam uang tanpa takut dililit bunga yang membengkak untuk membeli alat jahit atau bahan kue, kemudian berjualan, dan pada akhirnya bisa mandiri secara ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk tetangganya. Ini tujuan yang sangat empati dan menyentuh langsung akar kemiskinan. Kemudian dalam hubungan antar negara di level internasional, tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, bukan saling menindas atau saling memeras. Kita bisa melihat sering ada di berita-berita bagaimana negara-negara maju memeras negara berkembang melalui hutang luar negeri berbunga mencekik yang mustahil dilunasi, yang membuat negara miskin tersebut terus-menerus terjerat. Ekonomi syariah bertujuan untuk menghapus praktek neokolonialisme tersebut dengan mengedepankan sistem bagi hasil dan perdagangan bebas yang adil tanpa campur tangan spekulasi. Tujuan ekonomi syariah di level makro adalah mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, di mana setiap negara berhak berkembang dengan kemampuannya sendiri tanpa dijajah secara finansial oleh negara lain. Selanjutnya tujuan lain yang tidak boleh dilupakan dan sangat urgent di era industri saat ini yaitu menciptakan standar etika bisnis yang sangat tinggi. Di era kapitalisme saat ini, banyak perusahaan besar rela meracuni masyarakat dengan makanan tidak sehat yang dipenuhi dengan pengawet berbahaya, memproduksi minuman beralkohol yang merusak otak, atau menjalankan industri rokok yang membunuh secara perlahan hanya karena produk tersebut menguntungkan secara finansial bagi perusahaan. Tujuan ekonomi syariah adalah mengubah paradigma busuk ini. Laba keuntungan keuangan tidak boleh diukur hanya dari besarnya angka di laporan keuangan, tetapi harus diukur juga dari seberapa besar dampak positifnya bagi kesehatan dan moral masyarakat. Jika bisnisnya merusak masyarakat, meskipun untung miliaran dolar, dalam tujuan syariah bisnis itu dianggap sebagai gagal total. Selanjutnya, ekonomi syariah juga punya tujuan yang sangat praktis untuk melatih manusia agar bisa
hidup disiplin, rapi dan teratur dalam mengatur keuangannya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam syariah ada aturan sangat ketat soal pencatatan uang piutang. Jika kita berhutang, wajib ditulis di atas kertas, wajib ada saksinya, dan wajib ada jatuh tempo yang jelas. Tujuan dari aturan ini bukanlah menyusahkan, tetapi untuk membangun budaya literasi dan administrasi yang kuat di masyarakat. Masyarakat yang terbiasa mencatat keuangan dengan rapi adalah masyarakat yang terhindar dari konflik sosial, perselisihan keluarga gara-gara warisan, dan kebangkrutan bisnis yang tiba-tiba karena tidak pernah melakukan evaluasi keuangan. Jadi kita juga harus tahu bahwa tujuan syariat termasuk mengajarkan manusia untuk bersikap moderat atau wasatiyah dalam mengonsumsi barang dan menjalankan hidup. Ekonomi konvensional terus-menerus mendorong konsumerisme berlebihan atau hedonisme melalui iklan yang menggoda agar produk laku keras. Padahal sikap ini sangat merusak lingkungan bumi karena overproduksi. Tujuan ekonomi syariah adalah menanamkan kesadaran bahwa membeli barang sesuai kebutuhan itu sudah lebih dari cukup, dan sisa uangnya jauh lebih baik jika kita sedekahkan kepada fakir miskin atau diinvestasikan untuk usaha yang bermanfaat. Dengan demikian, tujuan ekonomi syariah secara tidak langsung ikut menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan akibat produksi berlebihan dan tumpukan sampah konsumsi yang tidak terkendali. Selanjutnya, tujuan yang sangat spesifik dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas yaitu adalah memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen yang seringkali posisinya lemah. Di luar sana, konsumen sering dianggap sebagai raja hanya di bibir iklan saja, tetapi kenyataannya sering dijalimi dengan sangat kejam. Produk kadaluarsa dijual dengan cara menutupi tanggalnya, iklan menipu dengan hasil editan, garansi tidak pernah dipenuhi oleh produsen. Ekonomi syariah di sini bertujuan mengembalikan hak-hak konsumen dengan hadis Nabi bahwa penjual dan pembeli boleh memilih membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Tujuannya di sini adalah menciptakan pasar di mana konsumen merasa aman dilayani dengan jujur, dan jika ada cacat barang mereka berhak memutuskan transaksi tanpa merasa malu atau diintimidasi oleh penjual. Selanjutnya, di sisi produsen atau pengusaha, tujuan ekonomi syariah adalah memberikan suasana bisnis yang kompetitif tetapi tetap sportif dan menjunjung tinggi fair play. Syariah melarang keras, monopoli atau ihtikar dan pembohongan pas atau nas. Tujuannya adalah agar setiap pelaku usaha, baik yang punya modal miliaran rupiah maupun pedagang kaki lima yang bermodalkan uang recehan, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kemudian di sini tidak boleh ada kartel jahat yang memainkan harga atau perusahaan raksasa yang sengaja menimbun beras atau gula supaya harganya melambung tinggi dan rakyat menangis. Tujuan syariah adalah menciptakan pasar yang sehat, di mana yang paling jujur, paling amanah, dan paling bekerja keraslah yang bertahan lama. Tujuan yang sangat filosofis dan mendalam dari ekonomi syariah adalah mengubah paradigma manusia dari sekedar pencari uang yang bernafsu menjadi pemimpin di muka bumi atau khalifah yang penuh tanggung jawab. Uang bukanlah tujuan akhir dari hidup manusia. Uang bukanlah debu yang bisa terbang tertiup angin. Tujuan syariah adalah membuat manusia sadar bahwa uang itu itu hanya alat. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan untuk menjadi mesin pengumpul rupiah atau dolar yang tidak pernah puas, melainkan untuk memakai rupiah tersebut sebagai alat untuk memakmurkan bumi, menolong sesama yang tertindas, dan menunjukkan kebesaran Allah melalui keindahan sistem ekonominya. Ini adalah tujuan yang sangat luhur dan membebaskan manusia dari tekanan materialisme yang menggerogoti mental. Tujuan akhir yang sering dilupakan yaitu memandang ekonomi adalah bagaimana ekonomi syariah mampu mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah atau persaudaraan antara sesama manusia tanpa memandang status. Ketika kita memilih membeli toko
di toko tetangga sendiri dengan harga sedikit lebih mahal karena ingin membantu usahanya, ketika kita memberikan pinjaman tanpa bunga kepada saudara yang sedang terlilit masalah, atau ketika kita bersama-sama mengelola dana wakaf untuk membangun sekolah gratis di daerah terpencil. Jadi itu semua adalah tujuan mulia dari ekonomi syariah yang membangun masyarakat yang saling peduli dan menyayangi, bukan masyarakat individualisme yang egois yang hanya menang sendiri dan tidak peduli tetangganya mati kelaparan di seberang rumahnya. Sebagai penutup dari bagian tujuan ini, yaitu mari kita tanamkan dengan sangat dalam benak kita bahwa tujuan ekonomi syariah adalah misi penyelamatan umat manusia secara keseluruhan. Ia hadir bukan untuk memecah belah bumi, bukan untuk memonopoli kebenaran secara arogan, melainkan untuk menawarkan obat yang sangat manis dan dari sakitnya kemiskinan. Itu. Selanjutnya, memasuki pembahasan terakhir, yaitu dari keseluruhan konsep dasar yang sangat epik ini, kita akan membongkar habis tentang ruang lingkup ekonomi syariah. Tadi kita sudah membahas tentang definisinya, kokoh dengan dasar hukumnya, dan tercerahkan dengan tujuannya. Sekarang pertanyaan logis berikutnya adalah, seberapa jauh sih jangkauan ekonomi syariah ini? Apakah benar hanya sebatas perbankan syariah yang ada di sudut-sudut mall atau yang sering kita lihat iklannya di televisi? Jawabannya adalah tidak sama sekali ya, dan sangat jauh dari itu. Ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas, membentang seperti langit yang tak terbatas, dari hal-hal yang sangat kecil dan remeh di dalam rumah tangga kita sampai kebijakan negara superpower yang sangat kompleks di level global. Selanjutnya, mari kita menelusuri dari ranah yang paling kecil, yaitu kehidupan sehari-hari, yaitu ruang lingkup ekonomi rumah tangga. Disinilah pondasi utama ekonomi syariah sesungguhnya dimulai dan dibentuk. Ruang lingkup ini mencakup bagaimana seorang suami mencari nafkah dengan cara yang halal dan tidak melanggar hak orang lain, bagaimana ia membagikan gajinya secara adil untuk kebutuhan pokok istri dan anaknya yang disebut dengan nafkah, bagaimana seorang istri mengelola uang belanja bulanan dengan cermat agar tidak boros atau israf, sehingga bagaimana orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sebagian dari uang jajannya dan tidak konsumtif membeli mainan yang tidak bermanfaat. Semua aktivitas dapur, kasur, dan dompet keluarga ini adalah bagian vital dari ruang lingkup ekonomi syariah. Masih berada dalam rumah tangga, ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup masalah yang sangat sensitif namun sangat krusial, yaitu harta waris dan harta bersama atau gonogini dalam sebuah pernikahan. Ini adalah area yang sangat detail dan rumit dalam fikih Islam. Bagaimana cara memberikan harta waris agar tidak terjadi pertengkaran hebat di keluarga yang berujung pada permusuhan saudara. Berapa bagian pasti untuk anak laki-laki, berapa bagian untuk perempuan, dan berapa bagian untuk istri yang ditinggal. Semuanya sudah diatur dengan perhitungan matematika yang sangat presisi dan adil di dalam ruang lingkup ekonomi syariah. Tujuannya di sini agar tidak ada satu anggota keluarga pun yang dirugikan atau merasa dizalimi setelah orang tuanya meninggal dunia. Selanjutnya, naik satu level lagi, yaitu sektor yang lebih terstruktur. Ruang lingkup ekonomi syariah masuk ke dalam area yang sangat kompleks, yaitu keuangan dan perbankan syariah. Ini adalah wajah yang paling populer dan paling banyak dilihat oleh masyarakat awam. Di sini ruang lingkupnya sangat luas dan rumit, mencakup bagaimana bank menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan, deposito, atau giro syariah. Bedanya dengan bank biasa yang menjanjikan bunga tetap, bank syariah tidak menjanjikan kepastian angka, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau akad jual beli yang transparan. Ruang lingkup ini mencakup bagaimana bank tersebut meminjamkan uangnya untuk membiayai pembelian rumah, mobil, atau modal usaha rakyat kecil dengan cara yang halal dan menguntungkan kedua belah pihak. Di luar dunia perbankan yang menyimpan uang, ruang lingkup keuangan syariah juga meluas dengan pesat di sektor asuransi, yang dalam istilah Islam disebut
tafakul. Asuransi konvensional sering dikritik oleh para ahli karena mengandung unsur ketidakpastian yang sangat besar atau gharar dan unsur taruhan atau maishir yang dilarang keras. Oleh karena itu, ruang lingkup ekonomi syariah menciptakan sistem tafakul di mana para peserta asuransi saling menanggung dan menyumbang dana ke dalam salah satu kolom bersama vol. Jika ada peserta yang tertimpa musibah sakit keras, kecelakaan, atau kebakaran rumah, dia bisa mengambil uang dana bantuan dari vol tersebut. Ini adalah ruang lingkup yang sangat penting untuk melindungi masa depan finansial masyarakat dan resiko yang tidak terduga. Ruang lingkup yang sangat mulia, sangat sakral, dan menjadi identitas khas utama Islam yang tidak dimiliki oleh sistem lainnya adalah pengelolaan zakat. Ekonomi syariah memiliki ranah khusus yang mengatur secara ilmiah bagaimana cara menghitung zakat penghasilan seorang karyawan, zakat emas yang disimpan di berangkas, zakat perdagangan seorang pengusaha, zakat pertanian petani, dan zakat fitrah yang dikeluarkan saat menjelang hari raya. Lebih dari itu, ruang lingkupnya juga mencakup bagaimana mekanisme pengumpulan zakat tersebut oleh lembaga resmi negara seperti Basnas atau lembaga swasta yang bagaimana distribusinya kepada 8 golongan yang berhak atau asnaf secara tepat sasaran agar benar-benar bisa mengangkat mereka dari kemiskinan secara permanen. Bersandingan erat dengan zakat, ruang lingkup ekonomi syariah juga membahas secara mendalam tentang wakaf. Wakaf adalah menyerahkan harta benda, biasanya berupa tanah, kemudian bangunan, atau kebun, untuk digunakan secara tetap dan tidak boleh dijual demi kepentingan umum. Ruang lingkup wakaf di era modern ini berkembang sangat pesat dan out of the box. Tidak hanya wakaf tanah untuk dibangun masjid atau pesantren, tapi sudah masuk ke wakaf produktif seperti wakaf saham di pasar modal, wakaf uang tunai di bank syariah, yang hasilnya keuntungannya dialirkan untuk membangun sekolah gratis bagi anak terpencil, rumah sakit umum, atau mencetak santri penghafal Al-Quran. Ini adalah ruang lingkup keuangan sosial yang bisa luar biasa besarnya dan kekal pahalanya. Di era digital yang serba cepat ini, serba instan dan serba online ini, ruang lingkup ekonomi syariah juga dengan cepat beradaptasi masuk ke dalam dunia finance atau financial technology dan e-commerce. Bagaimana hukumnya transaksi jual beli di marketplace, bagaimana hukum pay later atau beli sekarang bayar nanti di aplikasi yang tengah digandrungi anak muda, bagaimana hukumnya investasi di aplikasi reksadana syariah berbasis robot. Semua ini masuk ke dalam ruang lingkup kajian ekonomi syariah kontemporer yang sangat menantang. Para ulama dan pakar ekonomi bekerja sama bahu-membahu memastikan bahwa inovasi teknologi finansial yang sangat canggih ini tidak melanggar hukum aturan syariah dan tetap aman bagi masyarakat penggunanya. Dari sisi tenaga kerja dan sumber daya manusia, ruang lingkup ekonomi syariah masuk ke dalam wilayah ketenaga kerjaan dan hubungan industrial yang sangat kompleks. Ini mencakup aturan tentang bagaimana seorang majikan atau perusahaan harus memperlakukan pekerjanya dengan penuh keadilan dan kemanusiaan, kewajiban absolut membayar upah pekerja tepat waktu bahkan sebelum kering keringatnya. Nabi terhadap majikan menunda gaji, larangan membebankan pekerjaan di luar kemampuan fisik pekerja, hingga aturan bagi seorang buruh yang bekerja di pabrik agar tetap diberi waktu dan fasilitas untuk menjalankan sholat tepat waktu tanpa dipotong gaji atau dipecat oleh perusahaan. Naik ke level makro dan pemerintahan yang sangat tinggi, ruang lingkup ekonomi syariah mencakup keuangan negara atau fiskal. Ini membahas tentang bagaimana sebuah negara, baik itu negara mayoritas muslim maupun negara lain, seharusnya mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berbasis syariah, di mana sumber pendapatan negaranya tidak boleh mengandung unsur haram. Misalnya tidak boleh ada pajak dari pabrik miras, kasino, atau tempat prostitusi, melainkan harus dari sumber yang halal dan bersih seperti pajak tanah, jizyah, atau usaha BUMN syariah, serta bagian dari hasil pengelolaan SDA negara, dan bagaimana belanja negaranya harus fokus penuhnya pada kemaslahatan masyarakat, bukan untuk proyek pemborosan.
Ruang lingkup ekonomi syariah juga membahas secara gamblang tentang sistem perdagangan internasional yang menghubungkan satu negara dengan negara lain di belahan dunia yang berbeda ketika Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Eropa atau mengimpor mesin pabrik di Jepang. Kemudian semua itu masuk ke dalam kajian muamalah internasional. Ruang lingkupnya mencakup aturan-aturan khusus seperti akad salam atau pembelian barang yang akan datang di masa depan dengan pembayaran di muka atau membantu petani, atau akad istisna atau pesan bangun, serta larangan-larangan tegas dalam ekspor impor seperti melarang ekspor barang haram secara mutlak atau mengimpor barang yang jelas-jelas akan merusak moral dan akhlak bangsa. Kemudian tidak ketinggalan, ruang lingkup ekonomi syariah juga mengulas dengan sangat detail tentang penanganan masalah ekonomi saat terjadi krisis atau bencana seperti kebangkrutan usaha. Jika sebuah perusahaan besar bangkrut atau seorang punya hutang yang jumlahnya melebihi seluruh kekayaan yang ia miliki, syariah punya aturan khusus yang dinamakan ta'alis atau pengurasan harta orang bangkrut oleh pengadilan syariah secara profesional atau muhayyas atau upaya perdamaian antara kreditur dan debitur. Tujuan dari ruang lingkup ini adalah agar orang yang bangkrut tidak diperbudak selamanya oleh utangnya, tetapi dipenjarakan tanpa kejelasan, tapi diberi kesempatan untuk bernapas, bekerja kembali, dan melunasi hutangnya secara bertahap tanpa dikenakan denda atau bunga penalti yang semakin menjerit lehernya. Sebagai penutup, keseluruhan pembahasan yang sangat panjang ini bisa kita simpulkan dengan sangat tegas bahwa ruang lingkup ekonomi syariah adalah sebuah ekosistem yang tertutup, sangat sempurna dan tidak ada tandingannya. Ia mengintari kita dari saat kita memutar remote TV untuk membeli barang e-commerce di malam hari sampai pada saat kita bekerja di kantor dari pagi hingga sore hari. Tidak ada satu ruang pun, tidak ada satu detik pun dalam kehidupan ekonomi manusia yang luput dari sentuhan keadilan dan keberkahan ruang lingkup ekonomi syariah ini. Semoga pembahasan super lengkap ini bisa menambah wawasan kita semua dan membantu kita semua untuk mencintai dan menerapkannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.